Seru banget tadi ngobrol sama pemain-pemain dan juga saudara dan juga eksekutif produser dari Killers ya. Kalau belum nonton silahkan nonton filmnya. Jangan lupa pantengin terus Twitter @sarasen_net karena akan dibagi-bagi kaosnya dari Killers. Terima kasih Daniel Mananta dan teman-teman. Tamu saya berikutnya ini, aduh sudah lama sekali saya tidak ketemu sama beliau. Sekarang tiba-tiba ketemu beliau ini, apa kabar beliau yang tetap terlihat belia? Peggy Melati Sukma. Peggy, astaga kita udah berapa tahun gak ketemu sih? Udah berapa tahun? Iya ampun, menyambut saya pakai bawang. Iya, kamu biar bau-bau seperti aku. Pusing, silakan duduk. Nah, kita diingetin lagi dengan kata-kata itu pusing. Jadi nanti ya selama kita ngobrol, kalau tiba-tiba ada bunyi aneh-aneh, bunyi alarm, harus langsung menyebutkan kata itu. Pusing gitu ya. Serius ini? Iya, kita Terus kalau enggak hukumannya apa? Aku suruh makan ini. Ih nggak mau, hukumannya kirain mau disuruh nikah. Kan masih belum nikah. Oh mau, oh sudah ada belum? Kalau situ udah ada, tolong dong kenalin, ada nggak temennya? Jadi belum, nanti aku cari-cari ya. Semoga cepet dapet, kita doakan. Di tahun kuda ini, kita sionya pakai apa? saling dong depannya, Iya, tengahnya kita sionya saling apa? mendoakan. Naga. Naga, aku kemarin lupa kalau naga apa ya. Aku nanya yang aku doang, macan. Tapi kayaknya bagus Nggak percintaannya apa-apa naga. deh, naga sama macan kan sama-sama buas. Iya, gitu sama-sama ya. buas Barangkali ya. nasibnya juga mirip-mirip. Iya, Jadi iya, macan bener. tahun ini dapat nggak? Nggak tahu sih. Oh ya, pusing. Bener kan? Benar, itu bunyinya. Bagus, Ya cepat ampun. tanggap ya Ibu Peggy Melati Iya. Sukma itu cepat tanggap. Belajar dari Sarah Sehat. Belajar dari buku pastinya, senang baca buku ya kan. ampun. Ada artikelnya, boleh dikasih lihat artikelnya. Artikelnya ini mengatakan katanya Peggy Melati Sukma tidak bisa lepas dari buku. Jadi dari umur berapa sih mulai bisa baca buku dan mulai berasa nggak bisa lepas? Justru itu, mungkin karena bisa baca bukunya tuh dari early age banget, makanya jadi nggak bisa lepas dari buku. Umur 3,5 tahun udah Sudah mulai, bisa baca umur 3,5? mulai bisa baca. Mulai baru bisa baca, hebat. Itu yang Terus, ngajarin siapa, orang tua? Orang tua sih Oke. pastinya. Terus umur 4 tahun mulai lancar baca buku. Hah? Umur 7 atau 8 tahun tuh udah mulai terbiasa baca buku-buku yang 200 halaman. Tahu nggak, inget nggak sih zaman dulu tuh suka ada yang Dongeng-dongeng ya? cerita detektif. No, Oh, cerita detektif. detektif yang Nancy Drew. Oh, iya, iya, iya. Alfred Hitchcock. Iya, iya. Nah, Udah baca itu umur iya, berapa? Umur 7 tahunan lah mulai baca. Umur itu. 7 tahun? Iya. Aku dulu umur segitu bacanya kalau nggak salah 5 sekawan. Oh yang itu juga dong, Iya, Mas Kawan juga sama. iya. Abis Mas Kawan tuh kan seri-serinya Alfred Hitchcock yang lain, terus Jadi, Nancy Drew gitu-gitu. Senangnya buku-buku detektif, buku-buku misteri-misteri Nggak, gitu. sebetulnya dari kecil orang tua aku tuh membiasakan segala macam jenis buku. Dari mulai buku kisah nabi-nabi gitu ya, yang basisnya Islami, Terus terus buku macem-macem lah. Pokoknya buku tuh biasa disebar dari Selalu zaman kita ada. balita, belum bisa baca, buku tuh disebar umur setahun, setahun setengah. Jadi kita terbiasa main dengan buku dan get interest untuk bisa baca. udah familiar ya sama Iya. buku ya. Jadi buku Kamu sekarang lihat deh hari ini. Pusing! nah, tanggap. Aku suka bintang tamu yang cepat tanggap seperti itu. Jadi koleksi bukunya sekarang selemari dari Enggak, aku punya library sendiri. Oh, punya library Iya, sendiri. jadi ada special library khusus banget buat semua buku-buku. Tapi sebetulnya ada periode di Ada periode di hidup aku tuh yang pernah menyumbangkan berbagai macam buku yang aku punya gitu. Tapi since 10 years ago, waktu itu buku-buku semua disumbangin karena memang belum punya library Tempat. khusus. Oke. Jadi cuma punya benar-benar dipilih aja, taruh di lemari khusus yang ada. Nah, since 10 tahun yang lalu beneran ngerencanain bikin perpustakaan sendiri. Jadi since 10 tahun lalu sih buku terus disimpan ya. Jadi Dan perpustakaan sendiri itu maksudnya satu ruangan atau it's like a big. buku terakhir yang dibaca apa? Beberapa waktu ini sih 3 buku yang paralel lagi dibaca, tapi semuanya basisnya Islami karena Oke. mungkin setahun hari ini aku lagi banyak belajar itu Jadi lagi mendalami itu ya. Jadi kemarin 3 buku yang bersamaan dibaca, yang satu bukunya Ustadz Fahmi Zarkasi itu Mishkat, tentang westernisasi, liberalisasi, Islamis yang kayak gitu-gitu. Terus syarahnya kitab Al-Rasyafat, Habib Ismail Fajri Alatas. Kemudian yang satunya lupa deh gue. Tuh kan, karena kebanyakan buku dibaca bersamaan. Bener, tapi kamu bener ada 3 judulnya tiba-tiba muncul di Iya, kepala. muncul kan Terus jadi- gue lagi ingat yang mana yang paling Reward terakhir kan? gue baca. Jadi ada if you think if you wanna think the opposite way. Terus ada satu lagi the pusing. Dia pusing beneran jadinya. Oke. Pokoknya itulah. 3 buku ya.
Nah, tapi itu pusingnya pas banget loh alarmnya. iya Karena benar, emang karena pusing pas lagi beneran. mencari, kadang-kadang kita gitu Kamu kan lagi kasih mikir kode gini ya dari bawah? Enggak, aku Oh, tuh enggak. cuma gini aja. Tim kreatif tuh udah jago Itu banget. curling matamu itu loh. Yang nanti aku pengen tulis untuk kamu. Nah, jadi bicara soal sesuatu. menulis, buku pertama itu rilis di tahun lalu ya. Buku pertama Juli, Bener nggak sih? Ya, Juli 2013. 2013 judulnya My Life My, My Hijab. Hijab, hmm. Mana-mana bukunya? My Life My Hijab. Mungkin karena senang ngebaca akhirnya pengen banget punya buku sendiri gitu ya. Aku tuh sampai sekarang Enggak, nggak pernah sebenarnya bisa ada nulis enggak buku. itu Hebat ya. ada kisah lain tentang itu Sarah. Apa? Jadi 5-6 tahun yang lalu, malah mungkin 8 tahun yang lalu itu banyak teman-teman penerbit yang mendorong banget aku untuk nulis. Tapi that time aku nggak punya keberanian untuk nulis. Jadi aku nulis. Kamu kan sebetulnya udah ada buku kan Iya, sebelum waktu ini tahun keluar 2000. buku tentang kamu dirimu. inget Aku ya? inget atuh. Aku kayaknya kasih kamu Buku juga deh itu, dulu deh. iya, aku sudah tahu pertama kali selebritis yang membuat buku tentang perjalanan hidupnya dan karirnya. Bisa dibilang pertama kali dong? Enggak, sebenarnya Salah waktu satu itu yang pertama. dibilang- Ada Kade juga ya, tapi kan Iya. pokoknya belum banyak. Jadi ini isinya tentang apa nih untuk yang belum baca nih? My Life My Hijab. Ini di saat kamu langsung apa namanya? Baru mulai Berubah berhijab. berhijab ya. Ini waktu aku baru mulai berhijab. Buku ini isinya terdiri dari 2 bagian besar, My Life dan My Hijab. Kalau My Hijabnya ada 20 subbab, itu kisah tentang kemana sih Peggy selama ini sebelum dia berhijab dan apa yang dia lakukan. Dibedah satu-satu, tapi dikasih bonus di dalam pembedahan apa yang Peggy lakukan sehari-hari itu dikasih bonus fashion tutorialnya. Oh ada hijab iya, tutorialnya. karena Kalau sekarang di bab banyak yang My mulai Hijab, berhijab. Iya. tapi kalau di bab My Life itu 3 subbab pendek yang betul-betul menceritakan pergulatan batin aku waktu berhijab. Waktu berhijab. Hebat sekali Mbak Peggy ini, kece deh. Nah terus buku kedua, ini katanya banyak kayak, ini puisi-puisi, bener Iya, iya, puisi, kumpulan syair-syair gitu ya. Ya, ini buku yang 3,5, judulnya 3,5. 3,5 ya. 3,5 luapan cinta di air tenang. Kenapa nggak dibikin 4 aja dibuletin? Kenapa mesti di setengah-setengah? Nah, itu dia. Apa tuh? Oke, ada beberapa hal yang sangat spesial mengenai buku ini yang tentu saja karena ini acara penontonnya banyak banget. Banyak banget, ada penggemarnya 3.000 penonton di sini. Dimanapun Di studio acara aja. Sarasehan ini. Maka izinkan saya lewat acara Sarasehan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua yang mendukung buku ini. Karena buku ini spesial banget, Sarah. Spesial Dan sekali. lebih spesial karena hari ini Sarah yang pegang. Dan lebih spesial lagi karena yang nonton, yang ikutin di Twitternya @sarasen_net akan mendapatkan buku ini. Yeay. Nih Peggy, terima kasih loh Peggy. Terima kasih. Aku juga punya satu buat kamu. Oh buat aku? Iya. Boleh? Yang ini buat nanti yang nonton. Buat ini buat dikasih. Jadi caranya gampang sekali, follow aja Twitter @sarasen_net. Jadi langsung liatin terus Twitternya, pertanyaan akan diberikan lewat Twitter @sarasen_net. Dan jawaban silakan kasih ke situ dan yang beruntung akan mendapatkan buku-bukunya Peggy Melati Sukma. Di belakang kita ini sudah ada beberapa baju-baju muslim juga, ini desainmu. Jadi desainer juga sekarang. Jadi Rakus ya? desainer juga. Nah, kamu mau bilang aku rakus nggak sih? Kalau kamu mau bilang aku kamu- rakus, aku nggak mau Enggak, jawab. Aku bukan mau bilang rakus, aku cuma mau tanya aja, apa yang tidak kamu bisa? Kamu tidak bisa ngapain? Boleh nggak aku jawab? Tapi Nulis kamu jangan bisa. tersinggung ya. Masak bisa. Tapi masak bisa. Tuh kan, masak bisa. Aku mau jawab tapi kamu jangan tersinggung. Ada Apa? satu yang nggak bisa. Apa? Belum bisa melihara suami, kan nggak punya suami. Itu nanti akan ada waktunya. Semua akan indah pada waktunya Peggy Melati Sukma. Apa, cepetan Oke, kamu. jadi ini baju-baju ini kamu yang ngedesain semua. Aku bekerja sama dengan Hijab Story. Walaupun di Hijab Story itu kita menjual juga brand-brand yang lain, tapi ada main brandnya, brand aku Jadira namanya. Jadira namanya. Jadi dimanapun di kota di Indonesia yang ada Hijab Story pasti bisa dapat. Hebat. Ya, Apa? kamu kali sudah menyiapkan syair untukku. Iya. Mana? Kamu tahu nggak? Aku tuh nulisnya tadi sambil nunggu. Mana? Tunggu handphoneku Oh, mana kamu ya? cari gadgetnya, Oh, iya. ada di gadgetnya. Oke. Sebelum dibacakan syairnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa pantengin terus Twitternya @sarasen_net untuk mendapatkan buku-buku dari Peggy Melati Sukma. Pertanyaan di situ ada juga kaos. Oke, kita ke depan sini sambil Sarah, closing tapi boleh aku dibacakan. Tapi karena kamu selalu cerah ceria di acara ini, aku bikin syairnya yang agak Oke, serius. Nggak sip. apa-apa. Oh serius. Hai Sarah, Hai. yang tak biasa adalah aku menangkap percik sedih bukan lewat bening bulir yang beriak di ranumnya pipimu. Bukan, tapi lewat tawamu yang renyah, aksaramu yang riuh, matamu yang selalu berpendar binar dan pelangi yang kau gotong-gotong pada tiap hadirmu agar siapapun bisa nikmati ceria warna-warninya bersamamu. Sarah, Iya. aku belajar tentang percik sedih yang kau bongkar jadi perjuangan. Yang kau nikmati dengan berlenggak-lenggok menelusuri selasar uji dari Sang Maha Pemilik Hidup. Itulah keindahan dan itu indahmu.
kau telah maknai hidup, kau telah maknai dunia yang takkan selesai jika dihadapi dengan tangisan. Sebab hanya tawa yang tak jatuh berguguran di balik air mata yang tersimpan, maka dia akan berhasil memenangkan dunia. Terima kasih Peggy Melati Sukma. Astaga, buat aku syair ini. Selamat malam.